Madrasah pertama buat anak sebelum dia keluar itu orang tua. Karena di luar rumah butuh kecerewetan, 1000 cerewet. Kenapa sekarang orang semakin mudah galau? Karena sekarang orang ini komunikasinya searah. Jadi jin setan ini tetangga-tetangga kita aja. Kalau kita lebih kuat ya sananya lari, kalau sananya lebih kuat kita yang lari. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kadang tambah, kadang kurang atau naik tuh turun. Jadi nggak ada istilah iman itu habis, itu nggak ada. Jadi inilah kelebihannya, iman itu nggak habis, nggak hilang, tapi hanya naik tuh turun. Makanya ketika orang sudah beriman, tidak boleh dikatakan imanmu hilang. Jadi tidak bisa kemudian kita menghukumi orang bahwa imannya sudah hilang, sudah bukan Islam, sudah musyrik, sudah kafir. Karena iman itu hanya dihukumi naik dan turun. Dan iman itu kan kepercayaan. Kepercayaan menghasilkan kepatuhan. Nah, kepercayaan dan kepatuhan itu memang lumrahnya dari dulu naik dan turun karena iman itu ada di hati. Nah, hati itu sebutannya qalbun. Bolak-balik. Jadi bahasanya bolak-balik. Makanya bahasanya qalbun. Makanya ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati ini, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah aku pada agamamu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang biasa, normal. Karena iman itu masalah keyakinan dan kepercayaan. Jadi memang bahasanya adalah naik dan turun. Tapi dengan bahasa itu adalah satu kebahagiaan buat kita bahwa iman itu tidak hilang. Hanya disifati naik dan turun, tambah dan kurang. Maka tidak boleh mengatakan bahwa imanmu hilang. Imanmu tidak ada, kamu pencuri, imanmu hilang. Enggak bisa. Karena iman itu konsep paling dasar kepercayaan manusia kepada Allah. Mahwal iman. Itu iman itu luas. Ada pertama iman antu'mina billah, iman kepada Allah. Wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab Allah, wal yaumil akhir dan terhadap hari kiamat. Nah, terhadap hari kiamat itu masuk iman. Nah, iman ini ada yang bahas terus, ada yang enggak. Ada yang bahas dajjal setiap hari, ada yang bahas Ya'juj Ma'juj setiap hari, ada yang selalu mengatakan awas tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Akhirnya banyak yang takut, jual harta bendanya diserahkan sama panitia hari kiamat, terus nggak jadi. Nah itu terus kemudian orang yang nggak membicarakan kiamat disebut tidak beriman karena tidak percaya. Bukannya nggak percaya, kiai itu ada yang memang nggak bahas kiamat terlalu detail. Ketika ditanya kenapa kiai nggak ikut rame-rame bahas kiamat, karena kiamat itu bareng-bareng aja kok dibahas gitu. Nah, kiamat itu kalau sendirian itu baru dibahas. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan terhadap ketentuan baik dan buruk itu dari Allah. Jadi iman itu luas. Mungkin di satu sisi terhadap Allah nggak turun, tapi terhadap yang lain naik turun itu lumrah. Tapi nggak ada yang hilang. Jadi insya Allah manusia yang sudah beriman sampai kapanpun imannya tetap ada dan kembali kepada Allah membawa iman, dan itu jaminan keselamatan yang namanya husnul khotimah. Makanya bahasanya hanya naik dan turun, kurang dan tambah, tidak ada hilang. Wah. Karena memang medsos ini sehari ini sudah mewakili wajah manusia. Jadi wajah manusia itu terwakili sekarang paling banyak adalah medsos. Ya itu sesuatu yang memang harus dilewati dalam proses kehidupan ini. Kalau dulu berkata itu lumrahnya adalah dengan kata-kata, maka ketika hari ini lumrahnya berkata-kata adalah dengan huruf dan kalimat yang ada di medsos, maka kedudukan kalimat dan huruf itu sama dengan kedudukan kata-kata. Dulu orang berjanji itu dengan tulisan-tulisan dengan materai. Sekarang lumrahnya orang berjanji bisa dituangkan di dalam kesepakatan foto. Maka foto itu kedudukannya sama dengan kedudukan materai. Maka ketika kemudian dulu orang nengok orang mandi di sungai itu berdosa, tapi sekarang tidak perlu ke sungai, cukup lihat di medsos, maka kebiasaan itu sama dosanya dengan ketika melihat
di sungai. Dulu loh, jadi medsos ini sudah menjadi kebiasaan manusia. Makanya orang di medsos juga bisa dihukum. Artinya apa? Bahwa medsos ini sudah menjadi hukum. Maka kalau yang analog itu dosa, maka yang digital juga dosa. Jangan dikatakan yang analog ini dosa terus yang digital tidak dosa. Makanya ini sekarang, makanya dulu pernikahan itu harus ketemu. Sekarang lewat video call jadi. Jadi pasrah pernikahan saya terima, nikahnya dari orang tua lewat video call, lewat FaceTime bisa. Maka kemudian adat ini sudah menjadi hukum. Makanya ketika curhat di medsos, apakah ini juga mewakili curhatan kepada Tuhan? Ya hari ini manusia curhatnya kepada medsos. Kalau dulu orang Yahudi curhatnya di tembok ratapan, kan? Lah mungkin karena teknologi ini dulu yang buat oleh orang Yahudi, maka kemudian tempat curhat namanya window atau tembok, ya wall kan, tembok ratapan itu. Oke. Jadi teknologi ini kan dulu yang buat memang orang-orang Yahudi dengan pola pikir tentang apa, tentang tembok gitu ya, maka kemudian nulis di wall atau nulis di ini. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari tembok. Jadi meratap, tapi apakah kemudian itu terus tidak boleh karena itu Yahudi? Ya enggak begitu pemahamannya. Karena sistem itu bisa dipakai oleh siapapun dan semua orang punya haknya untuk pakai sesuai dengan kadar kebutuhannya masing-masing gitu. Ya orang enggak mandi terus kemudian kurapan. Apakah ada korelasi antara kurap dan orang tidak mandi? Ya sangat mungkin ketika orang tidak mandi kurapen, karena orang tidak mandi punya potensi untuk kurapen. Nah seperti orang buruk punya potensi untuk didekati oleh setan. Makanya orang kalau buruk kena setan namanya kesetanan. Tapi kalau orang sudah baik kok kena setan, digoda setan, dari setannya menggoda. Nah membedakan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena manusia juga bisa menjadi setan perilakunya. Kadang setan juga berperilaku seperti manusia. Karena al-khonnas itu minal jinnati wanas. Nah membedakan kapan dia menjadi jin dan kapan menjadi manusia dalam perilaku itu nggak mudah. Tapi sebagai sebuah sosok bisa dibedakan, oh ini manusia, ini jin. Tapi ketika berperilaku susah. Karena manusia juga bisa berperilaku seperti kambing. Manusia juga bisa berperilaku seperti ayam. Ketika dia nggak ngerti siapa istri orang, nah itu ayam. Nah terus apakah itu perilaku? Ini berbicara tentang perilaku. Nah dalam hal ini kan kita bisa melihat perilaku orang seperti kesetanan. Tapi realnya benar nggak ada setan di situ? Pasti ada. Karena dalam setiap kejahatan iblis setan pernah bersumpah, aku akan sesatkan manusia. La'ughwiyannahum, akan aku sesatkan. Makanya fa'angzirni ila yaumi yub'atsun, tunda mati saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Sumpah itu pernah ada. Tapi apakah sampai sekarang manusia selalu kena setan ketika dia keliru? Nah, itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk ditafsirkan. Kecuali kalau ini berbicara tentang hitam dan putih, bahwa dulu ketika manusia lahir, baik itu hak patennya manusia, buruk itu hak patennya iblis. Maka ketika manusia melakukan keburukan, berarti dia melanggar hak cipta, gitu aja sebenarnya. Melanggar hak cipta. Iya kan? Manusia itu disuruh baik, iblis disuruh jelek. Nah maka ketika manusia baik, dia tetap sebagai manusia. Ketika manusia jelek, dia melanggar hak cipta. Karena apa? Dia mengambil perilakunya iblis. Nah cuman itu kalau jadi pelanggaran hak cipta sebenarnya. Jadi orang pakai motor juga benar, tapi ketika kemudian pabriknya melanggar hak cipta, dia bisa dihukum.